Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu jenis pohon yang disakralkan oleh orang-orang Yahudi, dan pohon yang mereka bilang dikeramatkan ini memiliki hubungan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pohon ini dibenci oleh umat Islam karena pohon ini menjadi satu-satunya penolong dari kaum Yahudi ketika dunia telah berada di ambang kiamat kubra. Dan untuk itu, dalam video ini kita akan membahas tentang pohon Gharqad. Ada sebuah hadis sahih yang menceritakan tentang pohon ini, di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan peristiwa yang belum terjadi, bahkan di zaman kita pun masih belum terjadi. Tapi dipastikan peristiwa ini akan terjadi ketika akhir zaman nanti. Namun, mungkin saja banyak dari umat muslim yang belum mengenal hadis ini. Tapi umat lain, yaitu bangsa Yahudi, mengambil manfaat dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad, karena ia adalah pohon Yahudi.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pohon Gharqad, atau yang biasa disebut dengan istilah pohon Yahudi, memiliki nama ilmiah Lycium arabicum bois dan Nitraria retusa, dan keduanya adalah jenis pohon Gharqad yang berbeda. Artinya, tanaman Gharqad ini memiliki dua jenis. Gharqad ini disebut pohon, padahal bentuknya lebih mirip semak belukar. Gharqad ini merupakan tumbuhan yang berduri, dengan duri bertekstur keras dan beracun. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 1-2 meter. Memiliki daun berwarna hijau berbentuk menyerupai sendok kecil dan selalu tumbuh baik di musim panas ataupun musim dingin. Tanaman ini juga memiliki bunga yang berwarna putih kebiru-biruan. Maka karenanya bentuknya seperti semak-semak dan sulit diberantas. Kemudian batangnya berduri dan beracun. Tanaman Gharqad ini bukan termasuk tanaman produktif. Tanaman ini tidak memberikan manfaat banyak untuk manusia. Bisa dibilang, Gharqad ini sebagai tanaman benalu. Tentu yang akan menjadi pertanyaannya adalah, apakah para Yahudi mengetahui akan hal ini? Jika saatnya telah dekat, pasukan cahaya akhirnya akan menang, dan semua makhluk akan melawan Yahudi. Bahkan tanah yang mereka duduki sekalipun, mereka hanya punya pohon Gharqad sebagai sekutu. Kalimat itu adalah catatan yang ditulis oleh Anne-Marie Oliver dan Paul Steinberg di dalam bukunya tentang penelitian mereka pada tahun 2006. Kalimat tersebut merupakan hasil wawancara dari kedua penulis itu kepada sejumlah syekh, dan termasuk kepada Syekh Hamas atau Syekh Ahmad Yasin. Kemudian, mereka berdua melakukan survei ke lapangan untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah mereka tahu tentang pohon Gharqad. Orang-orang Yahudi yang mereka tanya ini pada kompak menjawab bahwa mereka belum pernah mendengar nama Gharqad. Namun, setiap orang yang mereka tanyai selalu berekspresi senyum sinis dan menampakkan mata yang terbuka lebar, seolah-olah saat kita menyentuh sebuah rahasia yang sangat besar. Artinya, sebenarnya orang-orang Yahudi itu tahu akan pohon itu, tetapi mereka memilih untuk tidak berbicara lebih banyak kepada publik mengenai pohon Gharqad ini. Dari hasil penelitian Anne-Marie Oliver dan Paul Steinberg, mereka mengatakan bahwa Israel menanam pohon tersebut di sekeliling pemukiman mereka di tepi barat dan Gaza untuk menciptakan mandala magis yang melindungi mereka dari serangan. Beberapa lainnya menyatakan bahwa pohon tersebut ditanam di sekeliling bangunan penting Israel seperti Knesset dan Museum Israel. Ada juga yang mengatakan bahwa pohon ini ditanam di gerbang Herodus
dan yang lainnya mengklaim bahwa pohon tersebut sebenarnya bukanlah pohon, tetapi semak-semak yang biasa ditemukan di luar gerbang Yerusalem. Kawasan ini dipercaya oleh muslimin yang nantinya akan menjadi tempat pertarungan Nabi Isa dan Dajjal yang didukung oleh orang-orang Yahudi. Di sanalah Nabi Isa akan membunuh Mesias palsu yang mengaku sebagai Tuhan, sampai orang-orang Yahudi berkata, "Tuhan kita telah mati." Dan apakah para Yahudi ini melakukan penanaman massal tentang pohon harakat ini? Ya, hal ini telah dilakukan sejak dahulu, bahwa orang-orang Yahudi selalu gencar melaksanakan aksi penghijauan. Tujuan yang mereka sampaikan ke publik adalah supaya udara gersang di negeri itu bisa menjadi sejuk. Tapi sesungguhnya yang mereka lakukan adalah hanya menanam satu jenis pohon saja, yaitu pohon harakat. Dan itu sudah ditanam secara massal. Di era modern sekarang ini, orang-orang Yahudi membuat sebuah website resmi yang bertuliskan "Plant a tree in the Holy Land", yang artinya tanamlah pohon di tanah suci. Ketika kita masuk ke dalam website tersebut, kita langsung ditawarkan untuk ikut menghijaukan tanah suci. Sebagai umat Islam, kita pasti senang mendengarnya. Bagaimana tidak? Kita bisa ikut andil dalam program penghijauan tanah Palestina. Tapi bukan itu maksud mereka. Di website tersebut kita ditawarkan beberapa pilihan. Mau menanam pohon ukuran S, M, L, atau yang besar yaitu XL, dengan mengirimkan donasi mulai dari $3 saja. Dan sebenarnya dari dana tersebut mereka berencana hanya akan menanam satu jenis pohon saja, yaitu harakat. Tetapi tanpa kita sadari, kita sedang memberi perlindungan untuk Yahudi, dan mungkin saja ke depannya orang-orang Yahudi sedang mempersiapkan kegiatan yang lebih masif untuk menanam pohon ini di segala tempat di negeri Palestina. Kita sebagai umat muslim telah mengetahui bahwa Nabiullah Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di pintu gerbang Lot Palestina. Ketika mengetahui Dajjal telah mati, orang-orang Yahudi menjadi panik dan berlarian ke sana kemari untuk bersembunyi. Sementara itu, kaum muslimin mengajar orang-orang Yahudi ini untuk dibunuh. Maka setiap batu, kayu, dan tempat apapun, orang-orang Yahudi ini bersembunyi dari kejaran kaum muslimin. Benda-benda seperti batu, kayu, dan lain-lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk berbicara. Benda-benda ini mengatakan, "Wahai kaum muslimin, ini di belakangku ada Yahudi, tapi hanya ada satu pohon saja yang diam dan tidak berbicara, yaitu pohon harakat." Mungkin ini adalah hal aneh. Masa pohon batu bisa berbicara? Tetapi tahukah kalian, dalam peperangan Hamas dan tentara IDF Israel, kita juga pernah mendengar cerita-cerita seperti ini, yaitu cerita tentang para pasukan mujahidin Hamas mendengar ada orang yang berbicara, tetapi tidak ada orang di sampingnya. Ceritanya seperti ini. Dan bahkan cerita ini pernah disebutkan Khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nasihat Gaza, serta pernah ditayangkan TV channel Al-Quds, serta ditulis oleh Dr. Abdurrahman Al-Jamal dalam situs Al-Qassam. Sang khatib bercerita, seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Saya telah menanam sebuah ranjau. Saya lalu melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan, disertai tank-tank yang berjalan beriringan menuju jalan tempat di mana saya telah menanam ranjau. Begitulah kata pejuang. Akhirnya, sang pejuang memutuskan kembali ke markas, karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Maklum, jumlah musuh sangat banyak. Tetapi sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara, "Usbut sabakallah," yang maknanya kurang lebih seperti ini, "Tetaplah di tempat, maka Allah menguatkanmu." Ucapan itu didengarnya berulang-ulang sebanyak 3 kali. Saya mencari di sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya, tetapi saya terkejut karena tidak ada seorang pun yang bersama saya. Begitulah kata mujahidin itu. Akhirnya, sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah ia tanam,
Terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya pun langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika, dan sebahagian mereka diangkut dengan helikopter. Cerita ini juga menyerupai kisah yang disampaikan oleh seorang penulis Mesir, Hisham Hilali, di dalam sebuah situs. Ada seorang mujahidin yang bernama, kita sebut saja Abu Mujahid. Beliau adalah salah seorang pejuang yang sedang melakukan ribat ataupun berjaga. Ia mengatakan, ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota, tidak ada seorang pun di sekitar saya, tetapi saya mendengar suara orang bertasbih dan beristighfar. Saya berkali-kali coba memastikan asal suara itu, namun tak ada siapa-siapa kecuali bebatuan dan pasir. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, dari dua cerita singkat tadi kita bisa tahu yang bahwa pohon dan batu juga dapat berbicara untuk menolong para mujahidin. Dan sahabat Tafakkur Fiddin yang dirahmati Allah, dari langkah Yahudi menanam pohon harakat dengan masif menandakan bahwa mereka percaya akan sabda Nabi kita. Walaupun mereka percaya, tetapi tak mau beriman. Langkah ironis tentang hadisnya, hadis yang bersumber dari Nabi kita, sementara umat lain yang mengambil manfaatnya. Dan jadi itulah sedikit kisah tentang pohon harakat. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.